Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah bicara mengenai anatomi kepala dan juga otak yang ada di dalamnya, maka sekarang kita belajar mengenai mekanisme trauma. Ketika ada sebuah massa di frontal membentur kepala atau kepala yang terbentur, maka kalau kita lihat dari lapisan-lapisannya, bagian pertama yang terbentur terlebih dulu adalah kita punya scalp. Ya, ini adalah soft tisunya. Ketika benturan di situ, maka bisa menimbulkan terjadinya luka atau jejas. Kita bilang jejas secara general, ini bisa berupa hematom saja, atau suatu vulnus, atau luka. Ya, vulnus ini bisa laserasi, atau robek, atau cuma ekskoriasi, atau lecet saja. Nah, ketika energinya cuma sampai di sini saja, maka lukanya cuma terjadi di daerah scalp ini saja. Ya, tidak masuk ke yang lebih dalam, sehingga penanganannya cukup penanganan untuk lukanya tadi. Tetapi tidak bisa energi ini kita kontrol. Suatu saat energi ini besar, maka kita mendapatkan energi tadi terus masuk ke lapisan di bawahnya. Lapisan di bawah ini kita punya tulang atau kranium. Kranium kita punya tabula eksterna, diplo, dan tabula interna. Kita punya rumus yang kita pakai waktu SMA, yaitu P sama dengan F per A. Ya. Begitu luas permukaan dari benda yang membentur ini kecil, maka dia makin tajam, sehingga berisiko terjadinya suatu keretakan atau fraktur di situ, karena energinya lebih terpusat di sana, sehingga jadi sebuah retakan yang panjang, atau kita bilang sebagai fraktur yang linier. Pada kondisi yang lain terjadi bentuk fraktur yang sifatnya bintang-bintang seperti ini, atau berbentuk sebagai stelata. Fraktur linear ini bisa terjadi di kondisi di manapun. Pada suatu saat ada fraktur yang terjadi pada corona, ada pada sutura ya. Misalkan sutura di sini. Kita tahu di sini ada sutura coronaria, ada dari frontal, parietal, ada retak di sini. Nah, keretakan di sini dinamakan sebagai fraktur diastasis. Yang perlu kita pahami juga dengan lapisan tulang yang ada di diplonya, diplo ini adalah ada vaskularisasinya, ya, titik ini ada vaskularisasinya. Retakan yang terjadi pada diplo ini berpotensi untuk terjadinya perdarahan pada diplo yang memang relatif sedikit dan tidak terkontrol. Tapi kalau terjadi terus-menerus, maka dapat menyebabkan terjadinya perdarahan yang terletak di antara tulang kranium dan juga lapisan di bawahnya, yaitu epidura. Nah, ini adalah salah satu mekanisme terjadinya perdarahan epidura atau epidura hematom atau ekstradura hematom, perdarahan yang sifatnya mengumpul di antara durameter dan tulang kranium. Pada kondisi yang lain, kita tahu di bawah dari tulang temporal itu ada sulcus arteri meningia media. Sulcus arteri meningia media, di bawah terdapat berjalan arteri meningia media. Ketika terjadi suatu keretakan di temporal, di sini yang di bawahnya persis terdapat arteri meningia media, maka tempat tadi berisiko terjadinya ruptur arteri meningia media atau robekan. Ya, rupturnya. Nah, rupturnya ini tadi berpotensi terjadinya suatu perdarahan yang mengumpul di antara tulang dengan durameter yang disebut sebagai ekstradura hematom atau perdarahan epidura atau EDH. Nah, perdarahan ini tadi munculnya lebih cepat dibanding dengan mekanisme karena diplonya ini. Ya, karena diplonya ini. Dengan demikian, perdarahannya muncul lebih cepat dan karena dia terletak di antara durameter dan tulang, nah kita punya sutura di sini. Kita punya sutura di sini, maka karena perekatan antara sutura dengan durameter itu kuat, maka perdarahan ini tidak mampu menggoyangkan perekatan tadi sehingga dia mengumpul di antara durameter dan tulang. Sehingga itulah kenapa terjadinya perdarahan epidural itu sifatnya dia cembung, biconvex. Ya. Kemudian ketika mekanisme tulang tadi tidak bisa menyerap semua energi, maka perdarahan akan lebih masuk lagi ke dalam. Ya, kita punya yang namanya brain tadi. Kita punya lobus frontal di sini. Maka di bawah durameter tadi adalah perdarahan, ada lapisan ini durameter ya. Durameter di bawah ini ada lapisan subdura.
Yang perlu dipahami juga di sini tergantung vena, bridging vein. Bridging vein untuk drainase, untuk menggantung antara otak dengan dura mater atau vena yang ada di atasnya. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah pergerakan antara otak dan juga kepala. Otak dan juga kepala itu ibarat seperti seorang mengendarai mobilnya, ya. Dia berayun ke depan, otaknya berayun ke belakang. Ke depan, ke belakang, dan salah satu yang menggantungkan ini adalah bridging vein-nya. Nah, suatu saat karena terjadi benturan yang lebih hebat, kemudian pada kondisi di mana otaknya itu mengecil, otaknya itu lebih kecil, sehingga otomatis dengan otak yang lebih kecil tadi bridging vein-nya akan memanjang. Karena dia memanjang, otomatis dia lebih kekuatannya lebih sedikit, maka ketika bridging vein di sini, maka dengan ayunan yang lebih besar, yang lebih berat, maka ini resiko terjadinya putus. Nah, di sini dengan putusnya bridging vein ini, ya, dengan bridging vein ini akan terjadi perdarahan di antara dura mater dan arachnoid, ya. Perdarahan di antara dura mater dan arachnoid di sini, karena dia di bawah dura mater, maka dinamakan sebagai perdarahan subdura atau subdural hematom. Kondisi ini sering terjadi pada pasien-pasien trauma yang kecepatannya tinggi, kemudian juga terjadi pada pasien-pasien yang geriatri, yang sudah mengalami atrofi dari otaknya. Nah, yang perlu dipahami juga, perdarahan subdural hematom ini berbeda bentuknya dengan perdarahan yang tadi epidural. Karena di sini tidak ada yang melawan perlekatan antara dura mater dan tulang seperti pada kasus epidural hematom, maka dia akan cenderung menyebar dari depan ke belakang, frontal, parietal, occipital, sampai juga dengan temporal. Dia meluas. Kemudian juga, karena dengan mekanisme dia berupa ayunan seperti ini, potensi terjadinya perdarahan itu tidak seperti pada kasus epidural hematom yang biasanya terjadi pada daerah impact-nya, daerah benturannya. Untuk trauma yang sifatnya subdural hematom ini bisa terjadi dimanapun tempatnya. Artinya bisa di sisi yang terjadi benturan, ya, misalkan di kanan sini terjadi subdural hematom, atau di bagian berlawanan atau kontralateral atau countercup dari tempat terjadinya benturan tadi. Ini dimaksud sebagai mekanisme countercup. Pada kondisi yang lain, energinya diteruskan lagi ke lapisan yang lebih dalam, yaitu parenkim otaknya. Nah, di parenkim otak tadi ada arteri, ada vena, yang kalau terjadi benturan, terjadi goncangan, akan menimbulkan terjadinya trauma atau jejas yang ada di sana. Nah, ini akan menimbulkan satu proses perdarahan di sana. Perdarahan yang kecil kita namakan, di parenkim tadi kita namakan sebagai contusio cerebri. Dengan perdarahan yang sifatnya sama di sini tapi dengan diameter yang besar, lebih dari 2 cm, kita namakan sebagai ICH atau intracerebral hematoma. Pun kalau energinya lebih besar lagi, maka akan dimasukkan ke lapisan yang lebih dalam lagi, masuk ke dalam intraventricle. Nah, demikian seterusnya. Sehingga dengan cara seperti itu, bagi kita lebih mudah untuk memeriksa apa terjadi atau membayangkan apa terjadi dari sisi pasien. Ingat, yang pertama harus dilakukan adalah pemeriksaan fisiknya. Pemeriksaan fisik terlebih dulu di manakah ada benturan, di manakah ada jejasnya, sehingga dari jejas yang tadi kita akan menelusuri apa yang terjadi pada pasien ini, kemudian kita akan membayangkan apa yang terjadi pada pasien dan meneruskan ke lapisan-lapisan di dalamnya. Ya, sebagai contoh terlebih dulu kita akan masuk untuk daerah-daerah yang fraktur, maka tadi kita punya namanya fraktur linier. Ya, ini adalah fraktur linier. Ya, karena daerah benturannya dari sini. Fraktur linier suatu saat terjadi pada daerah koronaria. Ini dinamakan sebagai fraktur diastasis. Ini kalau ini adalah sutura lambdoidea, ini fraktur linearnya. Lihat, perhatikan di sini dia suturanya relatif lebih tipis, tapi kalau di sini dia suturanya relatif lebih besar, ya, lebih radiolucent dan lebih lebar dibandingkan dengan sutura yang normal. Ini daerah yang normalnya lambdoidea, ini adalah daerah yang mengalami fraktur diastasis.
Pada suatu saat energi tadi kita punya P sama dengan F per A dengan luasan yang kurang lebih 2 inci dengan gaya yang sekian, maka dia akan menyebabkan terjadinya satu daerah cekungan di situ. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini bentuknya bukan satu fraktur linear tapi satu fraktur depres. Di mana satu fragmen tabula interna masuk ke dalam tabula yang ada di bawahnya. Seperti pada kasus ini. Ya, penanganannya akan kita bicarakan pada video yang lainnya. Kita sekarang bicara mengenai patofisiologinya terlebih dulu. Pada kondisi yang lain, ya pada saat itu kita harus perlu mengenali suatu fraktur diastasis ataukah suatu bangunan-bangunan yang normal seperti pada gambar ini. Ya, di sini ada satu permasalahan. Nah, kita ingat ulang daerah-daerah anatomis ya, kita punya sutura koronaria di frontal, sutura sagittalis di antara parietal satu dengan parietal yang lainnya, kemudian sutura lambdoidea. Dan juga di sini kita punya sutura squamosa ya, seperti sisi ikan di sini. Ketemu sebagai terion kanan kiri. Nah, sekarang kita aplikasikan untuk foto ronsen ini ya. Pertama perhatikan dulu jejasnya dari mana ya, kemudian jejasnya dari sini atau di sini juga ada. Kemudian kita lihat bangunan-bangunan normal. Ya, di sini ada sutura koronaria. Di sini ini ada sutura lambdoidea. Kemudian di sini ada sutura squamosa. Nah, ada beberapa daerah yang mengalami patologis di sini ya. Di sini di parietal, di sini ada fraktur yang linear. Di sini tidak ada bangunan arteri. Bangunan arteri meningia media dari sini, bentuknya berjalan seperti ini. Sini juga, ya. Ini tidak terlihat, tapi di sini ada bangunan. Ya, kemungkinan ada satu garis fraktur. Kalau kita ragu-ragu fraktur atau bukan, pertama lihat daerah anatomis atau bukan. Kemudian yang kedua, adakah jejas di atasnya? Kalau ada fraktur, biasanya ada jejas di atasnya. Kalau ada fraktur, kalau ada jejas, kemudian ada satu bangunan yang itu tidak normal, kemungkinan kita curiga ada satu fraktur. Kemudian di sini juga, kita lihat satu fraktur depres di bagian frontal. Ya, untuk lebih memastikan, sebelum melihat ronsen ini, kita lihat terlebih dulu di mana klinisnya ya, benturannya. Nah, dengan konsep bahwa benturan tadi punya energi akan merusak daerah di bawahnya, di sini, maka kita bisa membayangkan apa yang terjadi pada pasien ini. Nah, karena dengan ronsen ini kita hanya bisa melihat tulangnya, tentu kita harus melihat kondisi yang ada di dalamnya, karena bisa jadi benturan tadi akan besar energinya dan teruskan ke energi-energi yang ada di bawahnya. Ini adalah salah satu tips untuk membedakan antara fraktur, fasa darah, ataukah suatu sutura. Ya, untuk alignmentnya atau anatominya, fasa darah dan sutura ini sudah memiliki lokasi anatomis. Untuk fraktur dia tidak memiliki lokasi anatomis yang khusus. Ya, untuk fasa darah biasanya dia bercabang, untuk sutura biasanya bergabung dengan sutura yang lainnya. Kalau kita sudah hafal lokasi-lokasinya, maka kita tahu di manakah pertemuan antara sutura sagittalis dengan koronaria lambdoidea, kemudian antara squamosa dengan koronaria bentuk terion tadi. Kemudian fraktur biasanya tidak bercabang, dia lurus. Untuk fraktur ini, fasa darah dia berkelok-kelok seperti gambar di awal tadi. Kemudian sutura berkelok sesuai dengan lokasi anatomisnya. Dan dia sifatnya lebih radiolusen karena di sini berisi udara. Dia lebih abu-abu, kurang radiolusen dibandingkan dengan fraktur tadi. Jadi ini lebih jelas, hitamnya lebih hitam atau lebih radiolusen. Kemudian dia tipis, ya, tipis. Kemudian ini lebih lebar, untuk fasa darah lebih lebar dan bergerigi untuk sutura. Kemudian kita masuk, kalau energi tadi diteruskan ke dalam. Ya, tadi kita punya energi yang teruskan sampai tulang yang menimbulkan ke fraktur. Tapi pada satu kasus ya, seperti kasus ini dia punya skalp yang besar. Di sini ada kemungkinan terjadi benturan yang hebat di sini. Ada risiko energi tadi lebih teruskan ke dalam. Ya, tapi pada bagian pertama ini kita akan mempelajari bahwa di sini kita punya durameter ya, tipis tidak terlihat, tidak tervisualisasikan di sini, tapi kita punya parenkim otak ya, di sini frontal. Kemudian di sini udah bagian occipital. Di sini kita punya
ventricle. Nah, tadi energi tadi akan bisa meneruskan sampai ke lapisan tergantung seberapa besar energinya. Dan dengan kita mengurutkan lapisan-lapisan tadi, ya, maka akan memudahkan bagi kita untuk menilai kondisi CT scan-nya. Sehingga ketika kita mengurutkan itu, kita punya soft tissue. Ya, soft tissue-nya atau scalp-nya seperti apa, kemudian tulangnya. Kemudian kita punya parenkimnya. Nah, di antara tulang dan parenkim ini kita bisa lihat adanya perdarahan atau tidak. Ya, kalau ada perdarahan kita bilang sebagai ada perdarahan, misal perdarahan bentuknya biconvex atau perdarahan yang bentuknya bulan sabit. Ya, dan kita deskripsikan di manakah lokasinya. Kemudian untuk parenkim otak ini kita lihat apakah ada suatu perdarahan atau tidak, hematom atau tidak. Satu hematom, maka dengan CT scan akan kita lihat sebagai densitasnya yang meningkat. Ya, densitasnya yang meningkat hyperdens dibandingkan dengan struktur normalnya. Kemudian setelah lihat parenkim, kita lihat ventrikelnya adakah hematom atau tidak. Nah, baru kemudian kita lihat yang terakhir di sini adalah efek benturan terhadap otak secara umum. Apa yang dimaksud? Karena otak itu terletak satu ruang tertutup. Otak terletak satu ruang tertutup. Pada video lain akan lebih kita bahas dengan detail. Di sini dengan benturan yang tadi akan mempengaruhi metabolisme yang ada pada kepala ini. Sehingga ketika ada hematom atau ada tambahan edema di otak, maka akan mengakibatkan penekanan pada otak ini. Kondisi tersebut bisa dilihat dengan ventrikelnya. Ya, ventrikelnya menyempit ataukah tidak, sisternanya menyempit atau tidak, sulcus dan gyrusnya. Sulcus kemudian gyrusnya. Yang terakhir kita lihat midline shift-nya. Ada masalah atau tidak di sini. Kalau ada masalah dengan penekanan di sini, maka tentu harus kita pikirkan untuk dilakukan sesuatu, untuk dilakukan evakuasi atau dekompresi agar otak ini tidak tertekan hebat oleh massa ataupun edema yang ada. Ini adalah gambaran dari bentuk energi yang tadi mengalir, bentuk trauma yang tadi mengalir. Ya, traumanya yang ini ada di sini, mengakibatkan efek lokal di sini terjadinya fraktur. Kemudian pada kondisi gambar ini dilihat ada satu trauma di sini. Ya, scalp-nya kalau kita lihat di sini sedikit lebih bengkak dibandingkan yang bagian kanannya. Tentu kita harus perhatikan juga klinisnya seperti apa, apakah ada laserati atau hematom di sana. Ini kita lihat terjadi pelebaran sutura yang bagian kiri, sutura lambdoidea dibanding dengan bagian kanan. Ya, ini kemungkinan terjadinya fraktur diastasis di sini. Kemudian ini terjadi fraktur depres yang terlihat pada CT scan. Ini terjadinya fraktur. Ya, untuk memudahkan biasanya kita telusuri di sini. Ya, terlihat adakah garis putus atau tidak. Ya, sudah tidak. Dan perhatikan di manakah jejak klinisnya ya. Jadi sebelum melihat CT scan kita sudah memeriksa klinisnya terlebih dulu. Ini ada jejak ya. Jadi bayangan kita ada bahwa penderita ini mengalami satu trauma di bagian frontal parietal kiri. Nah, mungkin ada masalah di sana. Nah, kita perhatikan lebih detail di bagian itu. Nah, ini kita lihat ada satu fraktur. Untuk gambaran yang 3 dimensinya, kita lihat ya di sini lebih terlihat dengan jelas ya. Tetapi tidak semua CT scan ada gambaran 3 dimensi ini. Ya, dengan bone window seperti ini pun kita juga lebih dari cukup untuk mendeteksi suatu fraktur. Kemudian parenkim otak yang terlibat dan juga bagian dalam otak yang terlibat. Kita tahu ya, di sini ada benturan dari klinisnya. Kemudian di bone window mungkin bisa kita identifikasi adakah ada fraktur di sini atau tidak. Dari brain window ini kita lihat ada suatu hematom yang bentuknya biconvex. Yang ini. Yang ini ya. Bentuknya biconvex. Dari mekanisme awal tadi terkumpul perdarahan di antara tulang dengan dura mater. Kemudian tidak bisa melawan perekatan di sutura itu sehingga perdarahannya menggumpal di situ berbentuk biconvex atau berbentuk cembung di situ, itulah perdarahan epidural hematom. Kemudian kita deskripsikan di manakah lokasinya. Pada gambar yang di sebelahnya kita lihat ada mekanisme yang lainnya. Di sini yang ini dinamakan sebagai perdarahan subdural hematom dan ini kita lihat jejaknya dari sini.
Ya, di bagian kanan, di bagian kiri juga. Bahkan di bagian sebelah hematomnya di sisi sini yang kelihatan besar ini malah itu tidak ada. Ya, ini benturan yang bagian kiri yang kontralateralnya lebih besar hematomnya dibandingkan dengan bagian kiri. Mungkin energinya lebih besar dari sini dan kepala tergoncang yang terjadi perdarahan di bagian sebelahnya. Pada bagian yang lain, kita lihat ada satu jejas di bagian frontal. Bagian frontal ada benturan, energi diteruskan ke dalam, terjadi goncangan, di parenkim otaknya ada perdarahan yang ini. Ini adalah kontusi. Kontusi ini yang kecil, pada bagian yang lain dengan energi yang lebih besar, di sini ini besar sekali energinya, kita lihat skalpnya ini besar, teruskan sampai ke dalam, di parenkim otaknya terjadi perdarahan. Ini dinamakan sebagai perdarahan intracerebral hematom. Diameternya lebih dari 2 cm. Ini kita lihat skalanya dari sini ya. Ya, dengan bentuk yang ini seperti ini, diameternya akan lebih besar daripada 2 cm. Baik, demikian untuk mekanisme trauma seperti ini. Mudah-mudahan bisa kita buat video yang lain untuk melengkapi serial trauma kepala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat.